Saya melihat bayangan hitam masuk ke kamar Cia. Lalu saya pun mengikutinya. Ternyata bayangan hitam itu adalah sosok... Hei, siapa kamu? Usir Ustadz Cabul! Usir Ustadz Gadungan! Buka des! Keluar buka des! Bapak-bapak, ibu-ibu tenang. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di depan rumah saya? Kami mau buka des, usir Ustadz Cabul ini. Ustadz Cabul, Bapak tenang dulu ya. Mari kita masuk, kita bicarakan semuanya di dalam. Sekarang coba Bapak ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sampai-sampai Bapak mau mengusir Ustadz Arkan. Ustadz ini telah menghamili anak kami, Bu Kades. Astagfirullah. Dan yang harus Ibu tahu, Ustadz Cabul ini melakukan perbuatannya di pesantrennya sendiri, Bu. Itu tidak benar, Bu Kades. Semuanya hanya salah paham. Salah paham kamu bilang. Jelas-jelas saya dan suami saya melihat kamu keluar dari kamar anak kami, Cia. Dasar pembohong. Tenang dulu ya, Bu. Ustadz Arkan, coba Ustadz ceritakan, gimana ceritanya Ustadz bisa masuk ke dalam kamar santri perempuan? Begini, Bu Kades. Waktu saya lewat kamar Cia, saya tidak sengaja melihat sosok bayangan hitam. Makanya, saya memutuskan untuk masuk ke kamar Cia dan mengeceknya. Kemudian, saya mencoba melawan sosok itu, tapi saya kalah dan jatuh pingsan. Kemudian, saya keluar dari kamar Cia dan kepergok oleh orang tua Cia. Sekarang Bapak dan Ibu dengar sendiri kan penjelasan dari Ustadz Arkan? Saya nggak percaya sama sosok itu. Bisa aja kan ini cuma karangan dia, biar dia nggak disalahin. Saya bicara yang sebenarnya, Pak. Saya tidak berbohong. Tolong Bapak percaya sama saya. Saya butuh bukti, dan saya mau Pak Ustadz tunjukkan kepada kami sosok hitam itu. Hah? Sosok hitam? Jadi sosok hitam itu yang udah menghamili aku? Bu, aku takut. Kamu tenang dulu ya, nak. Insya Allah, saya bisa membuktikannya. Dan saya sudah punya rencana untuk memancing bayangan sosok hitam itu keluar. Sekarang, apa kalian semua mau mengikuti rencana saya? Iya, sekarang kamu masuk dulu, Gi. Tapi Cia takut, Bu. Kamu jangan takut ya, Cia. Kami di luar untuk melindungi kamu. Benar, Cia. Sekarang tugas kamu hanya memanggil sosok hitam itu untuk keluar. Kamu siap kan, Cia? Insya Allah, saya siap, Bu Kades. Ya udah, sekarang kamu masuk ya dan pura-pura tidur. Kita pancing sosok hitam itu untuk keluar. Aku datang lagi, wahai wanita cantik. Aku ingin melihat kondisimu dan anakku yang ada di dalam perutmu. Siapa kamu? Tolong! Tolong! Itu suara Cia minta tolong. Kita harus segera menolongnya. Baik, Pak Ustadz. Jangan coba-coba teriak kamu, atau kamu akan aku bawa pergi kembali ke alamku. Nggak akan. Justru aku yang akan mengusirmu kembali ke alammu. Kurang ajar. Astagfirullah. Ternyata memang ada sosok hitam yang mengganggu anak kita, Bi. Kamu, berani sekali kamu mengganggu lagi. Kali ini, kamu akan kumusnahkan manusia lemah. Justru kamu lah yang lemah iblis. Sesungguhnya derajat manusia lebih tinggi daripada derajatmu. Kurang ajar sekali kamu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panas, panas. Pergilah kamu bersama perbuatan jahatmu iblis. Bu Kades, berikan tekonya. Ini Pak Ustadz. Sekarang, masuklah kamu ke dalam teko ini. Sekarang, kamu rasakan akibatnya karena berani masuk ke alam manusia. Dan dengan hari zam-zam ini, kamu akan benar-benar binasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abi, Umi, perut Cia kempes. Jadi selama ini Cia nggak ambil beneran. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya minta maaf karena telah menuduh Pak Ustadz. Saya minta maaf karena sudah salah paham sama Pak Ustadz. Saya sudah memaafkan semuanya. Yang terpenting, sekarang semua sudah tahu kebenaran. Pak Ustadz, Cia juga mau minta maaf. Pak Ustadz mau kan maafin Cia? Iya, Cia. Saya juga sudah memaafkanmu. Mulai sekarang, kamu harus rajin sholat dan mengaji ya, agar setan tidak bisa menggodamu. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Akhirnya kita semua tahu kan bahwa bukan Ustadz Arkan yang menghamili Cia, tapi ini semua ulah iblis jahat tadi. Untuk Bapak, Ibu, dan semuanya, janganlah kita suuzon dan menghakimi orang yang belum tentu melakukan kesalahan. Karena suuzon itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah.